malam. Malam hari ini kita bakalan ngomongin tentang bank digital. Kemarin malam aku abis nge-live di Clubhouse ya, ngebahas tentang cryptocurrency versus saham. Dan lagi booming banget nih tentang cryptocurrency, bahkan sampai Gubernur BI juga ngerespon gitu. By the way, ngomong-ngomong tentang Clubhouse aku yang kemarin itu, sorry ya nggak bisa dinaikin ke YouTube. Ternyata rekaman suaranya nggak lengkap gitu, yang keluar cuman suara aku, suara narsumnya nggak keluar. Jadi aneh banget kalau aku keluarin itu sendiri gitu. Oke, bicara tentang digital currency ya. Jadi sekarang ini kenaikan cryptocurrency ini bikin banyak orang kayak merasa fear of missing out dan menganggap cryptocurrency ini bakalan menjadi alat pembayaran yang sah dan resmi untuk digunakan. To be very honest, aku sendiri nggak ngerti masa depan dari cryptocurrency ini gimana, apakah dia bisa dipakai atau enggak. Cuman kalau aku ngedengar dari komentar dari Bill Gates sendiri, komentarnya masih belum komentar yang mengatakan bahwa belum komentar yang sesuatu hal yang sangat positif gitu loh. Jadi masih mempertanyakan juga kira-kira kayak gitu. Nah, apakah cryptocurrency ini digoreng oleh Elon Musk? Kita juga nggak ngerti ya. Saya juga nggak ngerti itu dan saya nggak komen tentang hal itu. Cuman kalau bicara tentang kenaikan dari harga koin itu sendiri sangat signifikan. Sekarang udah agak-agak sideways, agak konsolidasi. Pesan saya buat teman-teman, seandainya ada yang trading itu, be very careful itu aja ya. Jadi harus tahu pembatasan risiko, tahu money management, dan juga analisis teknikal. Nah, malam hari ini tema kita adalah bank digital ya, masih ada kaitannya dengan cryptocurrency juga gitu. Ya, sebelum saya lanjutkan ya teman-teman ya, aku mau kasih disclaimer dulu bahwa Instagram Live malam hari ini sifatnya edukasi, bukan sebagai perintah beli dan jual. Jadi teman-teman ada resiko di dalam berinvestasi, teman-teman kita antisipasi bersama-sama ya. Kalau di Clubhouse aku lebih cenderung ngomong santai, discussion yang santai gitu. Kalau bahasan saham lebih banyak di Instagram. Cuman mungkin nggak bisa detail banget, yang detailnya untuk trading kita lebih ke yang trade gitu. Nah, Gubernur Bank Indonesia, Pak Peri, sempat mengomentari dua hal penting ya tentang mata uang digital. Yang pertama itu ditegaskan bahwa mata uang di Indonesia itu ya rupiah gitu. Jadi kalau mata uang digital saat ini, poin yang kedua, BI sedang dalam proses merumuskan Central Bank Digital Currency atau CDBC, dan ini sangat menarik sekali, dan ini yang membuat satu sentimen positif untuk saham-saham second liner dari sektor perbankan, terutama perusahaan perbankan yang sudah mulai arahnya ke digitalisasi. Ini jadi harga sahamnya cenderung menguat gitu. BI rencananya akan menerbitkan digital currency dan nantinya akan diedarkan dengan bank-bank dan juga dengan fintech secara wholesale dan retail, dan ini akan menjadi satu game changer banget dalam dunia finance ya, dunia keuangan gitu. Oke, kemudian kalau bicara tentang konsep dan proseduralnya sendiri gimana, ini kita harus pantau juga nanti ya. Saya sendiri juga masih belum tahu untuk konsep dan proseduralnya yang detail gimana. Yang jelas mereka akan lakukan secara bertahap supaya nggak terjadi resiko fraud maupun pemalsuan gitu. Oke, bagaimana dengan pengembangan negara lain? Dari US sendiri ini udah ada Fatcoin, hampir beberapa negara tuh sekitar 15% sudah, sebanyak 86% dari 65 bank dari berbagai negara itu sudah mengkaji hingga mengembangkan konsep mata uang digital bank sentral seperti CDBC itu tadi. Dan 15%-nya sudah mulai membuat proyek percontohan. Nah, contohnya adalah dari US itu ada Fatcoin yang tujuannya ini untuk mengimbangi Bitcoin. Kemudian untuk China, ini ada digital yuan, dan di China sendiri kayaknya udah siap secara digital banget ya. Beli gorengan literally gorengan makanan apapun itu, mereka sudah pakai uang digital. Kemudian di India ini juga sudah menyusun prosedural untuk mendukung ekonomi digital, untuk membentuk cryptocurrency itu sendiri.
Afrika Selatan ini juga sedang menggarap proyek KOKA2 untuk mengeksplorasi penggunaan token digital, blockchain, dan juga mata uang digital. Jadi sepertinya cryptocurrency ini menjadi satu disruptor tersendiri gitu loh buat mata uang dari banyak negara. Dan yang menarik, banyak negara sudah mulai mempersiapkan mata uang digital mereka masing-masing gitu. Oke, bagaimana dengan Indonesia? Kita akan bahas untuk beberapa saham digital malam hari ini. Kita akan invite untuk narasumber kita malam hari ini. Siapakah dia? Beliau adalah salah seorang analis dari kita bersama dengan RHB ya, yaitu Bapak Andre Benas. Oke, halo Andre, apa kabar? Halo, baik Ellen. Mungkin Kabar baik. kameranya bisa nggak diturunin dikit kali ya? Oke, sebentar. Ya, sebentar. Oke, Udah? Andre, Oke. kita tadi ada ngobrol-ngobrol tentang mata uang digital gitu ya, yang lagi happening banget. Kemarin kita ada ngobrol tentang cryptocurrency juga gitu. Yang to be very honest, aku nggak tahu juga ke depan cryptocurrency ini apakah bisa menggantikan mata uang atau justru malah menggantikan investasi gold atau gimana. Ya, jadi tapi yang menarik, pemerintahan dari banyak negara termasuk Indonesia sekarang sudah mulai menyiapkan mata uang digital. Beberapa bank yang base-nya secara digital ini sudah mulai ada tanda-tanda dia mulai aktif gitu. Contohnya Bank Arto gitu. Nah, kalau view dari Andre sendiri ini gimana ngelihat perkembangan semua ekonomi digital ini? Sebenarnya kalau kita ngomongin ekonomi digital sih, I think di Indonesia potensialnya banyak ya. Jadi kalau kita lihat kan memang smartphone penetration di Indonesia sudah cukup tinggi. Datanya sudah hampir mencapai mungkin lebih dari 100% ya. Karena kan ada possibility satu orang bisa memiliki 2 atau 3 handphone. Jadi dan dari ketiga handphone itu rata-rata semua memiliki internet ya. Jadi sebenarnya potensi di Indonesia cukup luar biasa ya. Apalagi dengan hadirnya beberapa unicorn di 5 tahun belakangan seperti Tokopedia, seperti Gojek, ini menambah ekosistem digital di Indonesia. Nah, untuk Bank Arto sendiri sebenarnya merupakan nanti contohnya bank digital pertama ya. Tapi kalau kita trace back sebenarnya bank digital itu apa sih? Bedanya dengan conventional banking itu apa sih? Jadi kan mungkin teman-teman bertanya juga sih, apa sih bedanya mungkin bank biasa yang kita pakai dengan bank digital nanti gitu. Mungkin yang saya bisa jelasin secara singkat sih, bedanya conventional banking dengan bank digital banking. Yang pertama biasanya bank digital banking itu nanti branchless ya. Jadi mungkin kita nggak akan melihat itu kantor-kantor cabang, mungkin bank Arto atau mungkin bank Net Syariah atau misalnya bank Neocommerce, yang ada palingan nanti cuma kemungkinan outlet aja. Jadi mungkin untuk lebih ke education. Nah, jadi sebenarnya nanti ini digital banking ini sebenarnya sama dengan conventional banking, nggak ada bedanya. Sama-sama memberikan loan, sama-sama tempat untuk menaruh deposit. Cuman bedanya ini secara digital. Jadi kita udah nggak ada kehadiran teller lagi. Kemudian kalau kita mau melakukan pinjaman atau melakukan pembayaran, semua serba digital. Nah, untungnya dari digital banking ini apa? Yang pertama adalah cost structure ya. Jadi mungkin kalau di banking biasa dari bank itu kan harus memiliki cabang, jadi udah pasti OPEX-nya juga lebih banyak. Kemudian dari secara biaya tenaga kerja udah pasti juga lebih banyak kan, karena kan cabangnya banyak. Ya udah pasti tadi digital banking ini savingnya pasti akan banyak, terutama di OPEX ya. Kalau untuk top line seperti berapa sih yieldnya itu mungkin ya itu masih nanti karena produknya jujur belum ada. Tapi saya pernah baca studi di BS ya tahun 2016 dari digital banking itu di DBS melakukan survei. Jadi ROI untuk bank di Singapura itu ketika itu tahun 2016 sekitar 10%. Which is kalau di Indonesia mungkin ROI yang return on equity
sekitar bank yang cukup besar sekitar 12-14% ya. Dengan kehadiran digital banking ini diharapkan ROI-nya itu bisa naik sampai mungkin di atas 20% karena banyak saving dari operating expense. Nah, ini sebenarnya yang diharapkan dari Bank Arto atau bank digital ini yaitu ROI tinggi karena kan OPEX-nya juga kecil. Namun yang lebih menarik sebenarnya bright story-nya dari digital banking ini untuk di Indonesia satu apa sih? Karena yang lagi hot itu kita ngomongin Arto. Arto itu kan seperti kita tahu foundernya juga adalah penyokong Gojek ya. Seperti kita tahu Gojek itu memiliki 29 juta million active user. Jadi nasabahnya Gojeknya sendiri itu langsung 29 juta. Teman-teman bayangin, untuk bank sebesar BCA aja, account di BCA itu hanya 17 juta. 17 juta itu dikumpulin BCA dalam waktu puluhan tahun, namun Gojek itu hanya mengumpulkan 29 juta million active user hanya dalam waktu mungkin di bawah 4 tahun. Jadi potensi itu luar biasa ya. Kalau kita ngomongin produknya, ya tentu saja produknya masih sekarang ini mungkin teman-teman yang kita tahu GoPay, kemudian kita bisa pesan GoFood. Cuman nantinya karena data yang dimiliki oleh misalnya ekosistem Gojek itu cukup banyak, nanti itu banyak produk-produk bank yang mungkin bisa ditawarkan. Satu, beli reksadana, kemudian juga mungkin bisa transfer bank, kemudian bisa beli insurance, kemudian bisa pinjem. Nah, terutama bagi orang yang memang berkecimpung di dunia Gojek seperti GoFood, Gojek nanti, dan kalau Gojek pun merger dengan Tokopedia, usernya makin besar ya, karena kan ekosistemnya makin besar. Jadi mungkin contohnya gini aja. Saya seperti supir Gojek gitu ya. Mungkin supir Gojek dari Bank Arto itu karena udah nanti API-nya nyambung, mereka tuh bisa tahu kapan si supir Gojek ini memiliki cash, kapan supir Gojek ini kekurangan cash. Jadi nanti karena dengan digital banking ini, otomatis si bank itu otomatis akan menawarkan produk sesuai dengan cash-nya. Mungkin KTA, atau kemungkinan atau saving kalau dia punya dana lebih, mau ditabung masukin time deposit, tentu saja nanti itu pasti akan ditawarkan. Dan hal ini sudah terjadi di China, di Ant Financial. Unfortunately, Ant Financial gagal IPO di November kemarin, tapi valuasinya untuk Ant Financial itu luar biasa, market cap-nya sangat besar. Jadi, itulah briefing tentang digital banking. Mungkin dari Ellen mau ada tanya-tanya lagi, jadi biar lebih saya nggak sendiri. Ya, it's kind of interesting ya. Jadi yang benar-benar menarik perhatian banget ya, saham dari Bank Jago ya, Arto, yang ini diinvest juga oleh Gojek. Sebelumnya teman-teman tadi ada yang bilang kok bahas cryptocurrency sih. Enggak sih, cryptocurrency itu pengantar aja. Itu menjadi latar belakang kenapa kita bahas malam hari ini. Karena pemerintah itu sangat concern sekali dengan kehadiran cryptocurrency, dan pemerintah mau mengaktifkan untuk mata uang digital di Indonesia. Itu sebuah terobosan yang sangat bagus. Sehingga kita sekarang mulai ngelirik untuk perbankan yang siap dengan digitalisasi. Yang pertama kita bahas pastinya Bank Jago atau Arto yang lagi trending topik saat ini. Nanti kita juga akan bahas untuk perbankan yang lainnya seperti BRIS, kemudian BBKP, BBTN. Ya, kita lebih ke second liner. Terus selain itu ada BJTM, BJBR, dan tadi ada titipan BEX, BEFIK juga, saham-saham kecil-kecil. Nah, dikit nih ya, mungkin aku bahas secara teknikal ya, Andre ya, gitu. Jadi secara teknikal si Arto ini dia lagi konsolidasi saat ini. Dia lagi menguji resisten 10.800. Sebenarnya kalau dari saya pribadi, kalau si Arto ini dia bisa terkoreksi, bisa consolidating lebih lama lagi, bahkan terkoreksi sampai area 9.000-an, itu justru malah lebih bagus. Itu menciptakan satu fondasi yang kuat buat saham ini kembali melaju, menguat di dalam jangka menengah sampai jangka panjang. Tapi kalau dia terus naik terus, dengan kemiringan garis tren yang semakin vertikal, dengan garis tren yang semakin mendekati 90 derajat, itu udah sangat malah rawan dengan profit taking gitu. Nah, itu secara teknikalnya. Kalau secara fundamentalnya sendiri, Andre ngelihat gimana sih untuk Bang Arto ini, terutama pastinya secara valuasi, dan mungkin kalau kita lihat valuasi
kadang-kadang perusahaan valuasinya mahal kayak Antam, tapi banyak sekali kemarin sekuritas-sekuritas yang suka gitu dengan Antam. Mungkin nanti kita bahas juga Antam belakangan ya. Jadi kita bahas dulu Arto ini valuasinya gimana sih, terus dia fundamentalnya gimana. Kemarin-kemarin kan rugi sempat rugi gitu. Tapi kedepannya kita sebagai investor pastinya melihat secara forward looking. Terbukti banyak perusahaan yang siklikal pada masa pandemi seperti ini sempat rugi tapi investor justru malah suka daripada memilih perusahaan seperti ICBP, INDF yang defensif gitu. Jadi prospeknya si Arto ini gimana? Oke, mungkin balik lagi ke prospek si Arto. Satu, sebenarnya kalau kita ngomongin profit and loss dari Arto, mungkin kita udah nggak boleh lihat ke belakang lagi ya, karena kan basically Arto is a shell company. Jadi kalau kita lihat di US ini, kebanyakan is a blank check company yang ibaratnya dibilangnya reverse merger. Jadi sebenarnya Arto seperti ini karena basically produk di Arto itu di bank sebelumnya itu nggak ada. Itu it's just a conventional banking ya. Jadi kalau kita lihat itu bank buku satu, loan bukunya kecil, modalnya kecil. Nah sebenarnya yang kita expect dari Arto itu kenapa valuasinya bisa mahal? Balik lagi yang tadi saya bilang mungkin yang paling gampang aja, jumlah pengguna Gojek di Indonesia. Jumlah pengguna million active user di Indonesia untuk Gojek 29 juta. 29 juta itu dikumpulkan Gojek dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun nih. Jadi satu, market ngeliatnya ke sana. Kemudian kenapa harga sahamnya bisa naik terus? Karena yang kedua adalah liquidity. Jadi kalau kita lihat liquidity-nya memang kalau dari bid offer-nya kan juga nggak terlalu banyak ya. Jadi of course kalau misalnya banyak barang yang di-keep oleh investornya tentu saja harga akan naik terus. Makanya valuation-nya juga naik ke 100 kali PB atau sekitar 80 kali PB, which is a very expensive ya considering belum ada produk, kemudian ROI-nya juga masih sangat mungkin bisa dibilang nggak ada. Cuman balik lagi kalau saya sih lebih view-nya lebih ke forward looking-nya. Kita produk satu di Indonesia juga belum ada yang tahu produknya seperti apa, kemudian apakah nanti tipe loan-nya seperti apa, jujur kita nggak tahu. Jadi sebenarnya ini hanya based on the expectation. Jadi kalau teman-teman mau invest di Arto, ya mungkin kalau dari yang segi value investing, kenapa invest di bank mahal, kenapa nggak di BCA aja? Ya kalau bagi saya sih, ya it's a two different, apa ya, bisa dibilang ilmu lah ya. Kalau satu kan sebenarnya ini is a forward looking, produknya belum ada. Jadi sebenarnya ini sama aja kayak kita invest mungkin di Tesla 5 tahun yang lalu gitu. Electric vehicle apa sih? Nggak ada gitu. Kalau ditanya sekarang penjualannya electric vehicle, ya belum banyak gitu dibandingin dengan VW atau misalnya dengan Toyota. Tapi orang udah ngeliatnya bahwa electric vehicle ini is going to be the future gitu. Jadi sama kita kayak invest di Arto, ya ROI-nya masih kecil, masih rugi gitu. Tapi produk yang dijanjikan apa? Satu, Gojeknya, kemudian rencana merger dengan Tokopedia, kemudian juga kalau saya ngeliat dari manajemennya. Jadi mungkin kalau kita ngomongin apa sih yang menarik dari Gojek dan Tokopedia? Yang satu kan Gojek 29 juta user. Tokopedia itu juga merchantnya sangat banyak ya. Saya nggak hafal statistiknya, tapi basically pengguna Tokopedia itu sangat banyak. Nanti apa yang bisa dikolaborasi dengan adanya Bank Jago gitu. Ya dengan ada Bank Jago, of course misalnya teman-teman punya toko di Tokopedia ya, mungkin lagi kesulitan cash flow atau apa, dengan adanya Bank Jago yang udah partnernya, otomatis karena dia udah punya data API dari Tokopedia, dengan mudahnya mereka mungkin akan memberikan penawaran mau ambil KTA nggak, atau misalnya mau ambil invoicing loan gitu. Karena kita tahu udah berapa banyak traffic yang mampir ke lapak kita. Dari banknya sendiri pun udah bisa menghitung gitu nanti capability dari si peminjam itu kayak bagaimana, karena basically semua tech company itu mempunyai data science. Nah, dulu saya juga betul. Jadi saya juga dulu pernah kerja sebagai bankir ya. Jadi bankir itu yang dilihat apa sih sebenarnya? 5C. Jadi collateral, capital, capability, dan beberapa. Yang pasti yang banyak dilihat adalah capability. Dengan adanya data science di Tokopedia, Gojek yang disambungkan dengan Bank Gojek, ya tentu saja resiko NPL akan menjadi kecil karena kan dia tahu behavior ya, walaupun nggak menjamin ya kalau misalnya dengan ada data science itu NPL bisa jadi zero. Gitu. Kemudian second, kalau saya lihat dari Bank Jago adalah manajemen dari Pak Jerry Eng ya. Yang kita tahu Pak Jerry Eng itu adalah bekas CEO BTPN, which is di BTPN
BTPN itu beliau yang mendevelop produk Genius yang bisa dibilang menjadi pionir digital banking untuk bank konvensional pada waktunya. Memang pada waktunya itu sekitar tahun 2017 produknya tidak sukses ya. Jadi karena mungkin masyarakatnya juga belum ready gitu. Tapi secara user interface cukup sukses karena mulai tahun 2017 dan 2018 bank-bank besar pun seperti Buku 4 udah mulai shift ke digital. Contohnya ke BCA, Mandiri, Niaga, semuanya udah mulai shift ke digital. Jadi bisa dibilang pionir. Jadi saya ngelihat sih dengan adanya track record manajemen yang cukup baik dari BTPN, saya rasa ini bisa membawa Bank Jago lebih baik ya. Cuman mungkin kalau ditanya valuasi ya tentu saja mahal. Saya nggak bisa rekomendasi gitu. Wah ini is a value stock tapi is a growth stock gitu. Tapi kalau kita lihat Nasdaq di Amerika gitu, semua yang di Nasdaq valuasinya udah nggak ada yang bisa dihitung pakai logika gitu. Jadi ya tinggal pilihan teman-teman aja gitu mau invest di growth stock atau mau cari yang value gitu. Kalau teman-teman ya seneng dengan produknya atau misalnya ekspektasinya kayak gimana, ya sah-sah aja sih untuk berinvestasi di growth stock yang valuasinya lebih mahal. Oke, 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 oke. Menarik banget. Sebelumnya teman-teman, kita di sini mau kasih disclaimer dulu ya. Jadi teman-teman, semua saham yang kita bahas di sini bukan sebagai perintah beli dan jual. Untuk investasi saham ada risiko yang harus diantisipasi sendiri. Dan saya mau selipin satu pesan dulu, jangan ngiklan ya teman-teman ya di komen ya. Kita sama-sama belajar di sini ya. Mumpung ini ada analis yang sangat bagus sekali bisa menjelaskan secara detail. Bicara tentang Bank Jago atau Arto, secara teknikal teman-teman, saya tadi ada sempat ngomong kalau teman-teman mau beli ini saya expect dia ada koreksi dulu sampai ke level 8. Tadi saya sebut 9.000 ya. Saya revisi ya supaya lebih low risk lagi sekitaran 8.000 sampai 8.400. Apakah bisa sampai ke angka itu? We never know. Cuman kalau bisa ada koreksi dulu sampai ke angka itu justru malah bagus. Itu konsolidasi daripada dia breakout terus gitu. Ada yang bilang Bang Jago digoreng nih gitu. Sebenarnya kalau tadi teman-teman nyimak saya waktu lagi siaran di CNBC tepat sebelum Instagram Live ini, istilah digoreng dengan diinvestasi itu ada satu perbedaan garis tipis. Perbedaan garis tipisnya adalah ketika seorang investor membeli sebuah saham ini, investor besar tertarik pada perusahaan ini, udah pasti harganya akan naik karena demand perusahaan akan meningkat, demand saham itu akan meningkat. Tapi tujuannya belum tentu buat ngakalin retail, belum tentu untuk mendapatkan keuntungan dari menjual saham itu ke retail gitu. Jadi belum tentu untuk digoreng. Barangkali memang investor memang tertarik untuk masuk ke sini untuk jangka panjang. We never know. Yang kita lakukan sebagai seorang investor dan juga trader retail adalah kita tahu kapan timing masuk dan timing keluarnya. Nah, kalau bicara tentang timing secara fundamental kan kita lihatnya valuasi. Sedangkan ini perusahaan bertumbuh. Benar seperti kata Andre tadi, kita nggak bisa lihat valuasi. Tapi kita masih punya senjata yang kedua ya. Jadi kita lihat secara teknikalnya. Jadi teman-teman kalau mau masuk Arto, better nunggu koreksi dulu. Atau kalau misalkan mau trading breakout 10.875 di atas 10.875, saya prefer dia konsolidasi agak lamaan. Agak lamaan itu sekitar berapa lama? Sekitar paling nggak 1 bulan lah. 2-3 minggu sampai 1 bulan itu cukup bagus. Kalau dia konsolidasinya baru sekitar 4 hari perdagangan dan kemudian dia breakout, ini terlalu kecil fondasinya gitu, jadi bisa bubble. Bubble itu definisi saya untuk bubble secara teknikal adalah harga saham naik terus-menerus sampai garis trennya mendekati 90 derajat gitu. Nah itu tadi untuk Bank Jago atau Arto. Sekarang kita move ke bank lainnya. Sebenarnya bank apa sih yang selain Arto ini, selain Bank Jago ini, yang dia sudah mulai digitalize? Oke, kalau kita ngomong digitalize sih mungkin ada beberapa calon bank ya. Mungkin bank yang lagi mungkin bank net syariah itu sama kalau nggak salah bank Bina Arta ya, Bina Arta ya. Jadi itu jadi calon kedua bank yang akan dibeli oleh Sea Limited. Mungkin teman-teman tahu Sea Limited adalah owner dari Shopee.
which is the largest e-commerce ya. Kalau kita ngomong e-commerce, mungkin teman-teman tahu bahwa Shopee itu adalah yang terbesar di Indonesia, bukan Tokopedia. Jadi kalau kita lihat Shopee itu memiliki 96 juta million active visit ya per bulannya. Jadi luar biasa. Jadi dengan adanya, jadi kalau kita lihat memang Shopee ini kan mau punya Shopee Pay juga. Jadi ini sama, nggak ada bedanya dengan Gojek atau Bang Jago. Jadi mereka itu ingin memanfaatkan ekosistem dari e-commerce-nya. Nah, terutama dari merchant-nya, kemudian juga dari buyer-nya. Kalau misalnya dari merchant-nya, balik lagi ini lebih ke merchant lending. Jadi sama kayak yang tadi udah saya bahas. Jadi sebenarnya ke arah sana sih. Kalau kita lihat sih memang untuk si Limited ini di Singapura mereka juga sudah mendapatkan license untuk digital banking. Jadi saya rasa wajar kalau mereka ingin tap into Indonesia market, karena kalau kita lihat memang pasar Indonesia untuk Shopee merupakan pasar yang cukup besar bagi si Limited. Kemudian yang ketiga adalah mungkin bank neo-commerce ya. Jadi rumornya kan ini memang Alibaba. Sebenarnya ini ketiga bank yang bank kecil yang memiliki potensi, karena kan ketiga-tiganya ini di backup oleh teknologi company ya. Jadi dengan adanya ekosistem teknologi company, saya rasa secara banking pun nanti pasti akan cukup bagus kalau dibandingkan dengan mungkin conventional banking. Walaupun sebenarnya nggak guaranteed ya. Saya juga nggak bisa kasih jaminan bahwa conventional banking seperti BCA, Mandiri, atau BNI ini akan kalah dengan digital banking. Nggak juga gitu, karena saya yakin mereka juga punya senjata yang cukup dalam untuk melawan presence digital banking. Oke, thank you. Sebelumnya aku mau balik ke Arto lagi nih ya. Aku mau balik ke Arto. Ini ada pertanyaan dari Ratna_WK76. Mohon maaf ya kalau misalkan aku jawabanku agak-agak vokal gitu. Ini dia nanyanya kayak gini karena dia nggak ngerti technical analysis gitu ya. Dia nggak ngerti fundamental analisis, jadi saya paham. Dulu Cialan kagak mau lo beli Arto, inget banget pas bulan Desember 2020. Apa itu Bang Jago gitu, kata Cialan May. Masa sih? Kok sekarang bahas Arto pas harga sudah tinggi sih, kasihan newbie lo. Kalau aku kasih tahu kamu buat beli waktu itu, justru kasihan kamu. Nih, saya kasih lihat gambarnya ya. Kalau Anda nggak ngerti analisis teknikal, mesti belajar. Jadi perhatikan, kenapa sekarang Arto menjadi menarik. Ini, perhatikan, ini volumenya dia sudah mulai konvergen. Jadi frekuensi transaksi dia secara perdagangan ini sudah mulai stabil, ya. Jadi saya nggak mau kalau misalkan perhatikan bandingkan dengan sebelumnya. Nah ini Desember. Nah perhatikan ini di Desember, ini nggak ada transaksi sama sekali. Tahu-tahu melonjak, masaan iya saham kayak gini, kita tertarik masuk pada saham kayak gini. Justru, meskipun dia sudah naik, sekarang dia volume transaksinya ini sudah mulai stabil. Kita masuk dalam wait and see, watch list. Dan tolong dipahami sebagai seorang investor dan trader, jadilah seorang trader investor yang cerdas. Jangan ambil sepotong-sepotong saja. Jadi saya nggak suruh kamu beli di harga 10.350. Saya nggak suruh Anda untuk hajar kanan besok. Tapi kita wait and see. Bahkan kita nunggu kalau misalkan Anda koreksi sampai level 8.000 dan 8.400, itu angka yang sangat bagus sekali. Itu angka yang saya dapatkan dari Fibonacci, angka Fibonacci 61% diskonnya, dan juga Fibonacci 61,8%. Bukan diskon 61% ya. Dan kemudian juga dari ini ada moving average 50, 20 gitu. Nah, atau kalau misalkan dia nggak turun ya, either way dia konsolidasi terus panjang. Path-nya mungkin bentuknya skenario pertama tadi kan jatuh di sini. Kalau misalkan dia nggak jatuh di situ, dia konsolidasi terus begini, ini artinya dia membentuk satu pola flag yang sangat bagus. Nah, cara belinya adalah beli ketika breakout dari garis biru ini, breakout dari sini. Nah, kayak gini. Tapi sebaiknya harus ada konsolidasi panjang dulu gitu. Jadi sebaiknya pahami. Kalau misalkan nggak paham ya tanya, nggak apa-apa gitu ya. Jangan tiba-tiba bilang kasihan newbie, emang saya mau jerumusin Anda gitu, suruh beli sekarang ngegoreng saham, nggak juga gitu. Oke. Ya, sekarang kita mau bahas saham yang lain nih untuk bank second liner lainnya. Hari ini ada saham yang kemarin kita sempat bahas juga di Instagram Live kemarin, cuman dikit sih. BRIS. BRIS ini lumayan menarik ya. Jadi patternnya juga sudah mulai
ada tanda-tanda dia keluar dari masa konsolidasi. Konsolidasinya sampai di level 2970. Kalau di level 2970 breakout, itu jangka pendek dia bakalan technical ke 3250 dan juga yang kedua bisa ke 3790. Kalau 3790 itu rentang waktunya sekitaran 2 sampai 3 bulan. Yang trade udah masuk hari ini tadi untuk swing trader maksimal harga 2.900, sedangkan untuk investasi kita sudah masuk pada tanggal 4 Februari kemarin gitu. Nah, saya mau nanya ke Andre nih ya, kalau BRIS ini gimana sih? Kan ini kekhawatirannya bakalan mau right issue gitu, jadi teman-teman semuanya pada khawatir gitu. Kalau right issue sih sebenarnya ya, I think ini isu yang mungkin semuanya orang udah tahu ya. Jadi jujur kalau untuk right issue kelihatannya memang ini wajar karena dari parentnya sendiri kan memang juga mau right issue ya. Jadi sebenarnya sih right issue ini kan memang baik ya untuk memperkuat struktur modal gitu. Jadi kalau saya lihat sih sebenarnya memang untuk valuasi BRIS bisa dibilang sudah cukup mahal dibandingkan dengan peers-nya. Tapi yang mungkin agak unik dari BRS ini kan sebenarnya dia adalah bank syariah gitu. Jadi kalau kita compare ke bank yang lain sebenarnya dia memiliki niche market yang cukup atraktif lah dibandingin misalnya apabila kita investasi di mungkin BCA, BNI atau Mandiri gitu. Dan kalau kita lihat kan memang sebenarnya BRIS ini kan adalah sebenarnya yang paling besar di dalam BRI Syariah adalah Bank Mandiri Syariah. Dan setahu saya itu Bank Mandiri Syariah memiliki ROI yang cukup bagus. Kalau nggak salah sekitar mungkin tahun lalu BRI Syariah ROI-nya itu udah hampir mencapai sekitar di atas 15%. Jadi menurut saya sebenarnya BRI Syariah kalau untuk investasi sih saya rasa mungkin bisa menjadi pilihan ya karena kan niche market mungkin teman-teman yang beragama Muslim yang memiliki ketertarikan untuk memiliki bank di bank syariah ya bisa menjadi pilihan itu. Namun kalau untuk red issue ya mungkin ke diluted tapi kan biasanya yang akan subscribe adalah dari pemerintah ya. Jadi saya rasa ini cukup wajar. Jadi valuasi memang sudah relatif mahal, cuman saya cukup yakin bahwa BRI Syariah ini bisa menjadi pilihan karena market cap-nya sudah cukup besar ini akan meng-attract berbagai macam sekuritas untuk meng-cover ke depannya. Sehingga kalau semakin banyak yang cover, biasanya likuiditas semakin membaik dan investor asing juga akan mulai masuk. Jadi saya sih sebenarnya nggak khawatir, cuman kalau Ellen sudah bilang untuk investasi, saya sih cukup yakin bahwa BRI Syariah bisa menjadi salah satu pilihan untuk di sektor perbankan. Interesting banget ya. Jadi BRIS ini kalau kita perhatikan mungkin lebih arahnya ke growth stock kali ya. Karena kalau bicara tentang valuasinya mahal juga gitu. Kayak Bang Arto tadi. Kalau bicara timing teman-teman, Bang Arto dengan BRIS, sekarang timingnya lebih ke BRIS. Jadi dia habis konsolidasi panjang, habis jatuh gitu. Ini dia baru mulai mau akan naik lagi. Sedangkan Bang Arto udah naik agak-agak tinggi gitu. Nah kemudian mirip dengan BRIS, patternnya mirip banget adalah Bank Bukopin, BBKP. Ini sangat mirip sekali. Technically BBKP dalam beberapa hari berpotensi sampai ke 670. Bahkan kalau dalam rentang waktu 2 bulan itu bisa sampai ke 800. It's very interesting with BBKP ya. Yang trade ini juga sempat ada masuk untuk BBKP juga untuk level range buy-nya. Ya, kita tanggal 15 dan 25 tadi, hari ini tadi udah masuk gitu, udah masuk duluan gitu ya. Jadi kalau untuk BBKP secara fundamental gimana, Andri? Kalau untuk BBKP sih sebenarnya mungkin agak outlier ya, karena kan dia basically bank bisa dibilang lebih kecil dibandingkan dengan mungkin BRI Syariah ya. Cuman story-nya sih sebenarnya lebih ke turnaround story kalau untuk Bank Bukopin, karena kita tahu kan Bank Bukopin ini baru saja diambil oleh Korea. Jadi kita tahu dalam mungkin bisa dibilang mungkin dalam 10 tahun terakhir performance Bank Bukopin itu kan sudah kurang baik lah. Nah dengan ada manajemen ini sebenarnya lebih ke turnaround story. Jadi basically kalau kita bandingin sama di US ini mungkin saham yang paling banyak di short lah ya. Karena kita tahu sahamnya sudah cukup murah. Jadi sebenarnya ekspektasinya kalau misalnya terjadi turnaround story yang cukup baik, kelihatannya ini juga masih bisa ada potensi gitu. Walaupun memang secara performance ya bisa dibilang ini agak ketinggalan karena kan kita tahu shareholdernya adalah mungkin dari Korea, kemudian juga produk-produknya nggak terkenal di masyarakat. Jadi sebenarnya secara attraction mungkin
kurang gitu. Secara untuk compete dengan bank-bank lain juga mungkin ini jauh sekali. Namun yang saya bisa lihat dari sini adalah turnaround story dengan ekspektasi bahwa manajemen yang baru ini akan membawa arah Bank Bukopin yang lebih baik. Oke, 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 oke. Menarik banget ya. Jadi aku sendiri juga tertarik banget sih dengan adanya manajemen yang baru tadi, seperti yang diceritain oleh Andre gitu. Oke, kita move ke bank yang lain ya, bank-bank kecil yang lain. Atau mungkin dari Andre nih, bank apa sih yang menarik untuk second liner gitu? Bank second liner sih sebenarnya kalau saya untuk saat ini mungkin lebih ke BJBR atau BJTM ya. Terutama kalau saya sih personal, saya lebih suka BJTM gitu. Karena kalau BJTM, mungkin teman-teman ingat sekarang udah bulan Februari, biasanya RUPS dari BUMN udah deket-deket nih. Dan biasanya kalau dari Bank Jatim ini kan payout ratio-nya cukup baik ya, cukup tinggi gitu. Dan kalau kita lihat secara performance di 2020, ternyata BJTM, BJPR perform very well compared to its superior kayak mungkin BTN atau BNI atau Bank Mandiri. Justru performance-nya di second banks, di regional bank seperti BJPR ini masih lebih baik ya. Jadi harapannya pemerintah ini mungkin bisa mendapatkan dividen yang lebih. Jadi saya sih lebih suka untuk BJTM karena ini dividen play, dan kemarin selama COVID ini ternyata performance-nya not bad ya. Mereka masih bisa membukukan keuntungan yang cukup baik dan struktur permodalannya masih cukup sehat. Jadi kalau saya bisa prefer BJBR, BJTM, saya sih lebih suka BJTM. Apalagi bagi teman-teman yang mencari dividen hunter ya. Oke, interesting banget ya. Mtrade ada masuk di BJTM, udah duluan masuk di tanggal 1 Februari, maksimal di harga 770 buat investing. Sedangkan kalau untuk tradernya baru aja masuk kemarin, maksimal harga 840 udah duluan masuk. Jadi member udah nggak boleh ngoceh, nggak boleh marah kalau saya sebutin harga belinya, kan udah kelewat. Member udah dapat duluan gitu ya, user Mtrade gitu. Oke, untuk BJTM saya setuju banget dengan Andre bahwa BJTM ini merupakan perusahaan yang rajin bagi dividen. Jadi teman-teman yang dividen hunter, selain PTBA, untuk perusahaan BUMN yang rajin bagi dividen, BJTM ini sangat rajin sekali bagi dividen juga. Targetnya dalam rentang waktu kurang dari sekitar 1-2 bulan itu di angka 970 untuk BJTM gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang udah punya hold aja dulu gitu. Oke, kita coba ke bank lainnya selain BJTM, ada yang menarik lagi kalau untuk second linernya? Kebetulan sih covernya cuman nggak terlalu banyak ya, jadi mungkin result review aja kali ya. Mungkin untuk kalau kita ngomong Bank Danamon sama BNGA sih sebenarnya kedua bank tersebut memiliki valuasi yang cukup murah ya. Cuman mungkin unfortunately performance dari kedua bank tersebut memang agak lengket dibandingin dengan bank-bank keempat ya. Jadi sebenarnya ini lebih ke value play, tapi hati-hati kalau mungkin mau investasi karena ini bisa ke value trap ya, karena memang kedua bank tersebut cheap for reason. Cuman mungkin salah satu yang bikin alasan bullishnya, kedua bank tersebut memiliki likuiditas yang cukup tipis. Jadi ketika sahamnya udah dijual banyak bisa terjadi short squeeze ya. Jadi kemungkinan besar di kedua bank tersebut walaupun performance-nya jelek ini bisa naik karena short squeeze. Tapi saya sih kalau saya kurang suka karena ini as a value trap ya. Tapi mungkin untuk technical atau untuk trading kelihatannya Bank Danamon, BNGA sih bisa menjadi pilihan. Tapi saya lebih prefer BNGA sih dibandingin dengan Bank Danamon ya untuk technical, karena secara fundamental BNGA is much better ya compared to Bank Danamon. Mungkin untuk Bank Danamon secara fundamental kita mungkin bisa menunggu 1-2 quarter lagi sampai jelek banget. Nanti kalau misalnya ternyata performance-nya di first quarter ini udah ternyata rebound dibandingin dengan fourth quarter 2020, saya rasa Bank Danamon bisa jadi turnaround story sih mungkin di akhir full year 2021. Oke, interesting banget. Kita move ke agro ya, BRI Agro Niaga. Ini udah naik lumayan tinggi, teman-teman udah agak-agak telat kalau teman-teman mau masuk ini. Kemarin Mtrade itu udah masuk di angka maksimal 1125. Jadi kita udah jual juga ya. Kemarin kita udah jualan, bisa profit taking sekitaran 23-28% untuk swing trading. Akhirnya ya swing trading bisa ada yang cepat naiknya gitu setelah konsolidasi lama.
Nah, kalau agro ini udah hampir deket banget dengan target kita di 1.600 dengan upside atau resisten kita di 1.600. Jadi yang baru mau jalan tadi malah ke BRIS dan juga ke BBKP itu tadi gitu. Sedangkan kalau Artonya nunggu koreksi aja, nunggu retracement aja gitu. Arto dan agro masih agak kemahalan. Oke, mungkin mau bahas sektor yang lain selain perbankan. Apa ya, sektor yang menarik mungkin dari Alan ada something in Ada mind yang cover apa? Nanti aku nanya nggak di cover sektornya. oh cover, kalau cover sih banks, property, plantation, iya, tapi kayak yang lagi hot sih sebenarnya ya properti sih. Kalau kita ngomongin secara momentum ya, kalau kita Hmm, ngomongin plantation, kelihatannya udah lagi momentumnya lagi agak sedikit off. Mungkin properti sih yang sebenarnya momentumnya yang lagi cukup menarik sih sebenarnya dalam beberapa waktu belakangan ini. oke. Saham properti yang menarik apa? Mungkin kalau dari saham properti sih tetap ya preference kita lebih ke landed ya. Jadi kalau saya sih jujur personally topik saya biasanya selalu ada BSDE, kemudian Summarecon Agung, Pakuwon. Jadi itu ketiga saham favorit saya. Mungkin alasan fundamental untuk saham properti kenapa ini bisa naik, satu kita lagi di environment interest rate yang masih cukup rendah. Kemudian juga kemarin ada additional tambahan untuk Omnibus Law. Kemudian ketiga, support dari Bank Indonesia untuk sebenarnya ini suggestion lah untuk menurunkan loan to value sama DP 0% ya. Jadi walaupun sebenarnya mungkin teman-teman jangan langsung berasumsi bahwa semua bank akan kasih DP 0% ya. Enggak. Ini sebenarnya anjuran untuk bank untuk meningkatkan dari BI untuk meningkatkan demand dari loan growth. Jadi ini tergantung masing-masing bank untuk meningkatkan kredit mortgage-nya ya. Cuman biasanya bank sih akan selektif ya untuk memberikan KPR dengan mungkin bunga 0% gitu. Sorry, bukan bunga 0%, DP 0%. Kemudian kemarin berita yang menarik di properti adalah untuk payment jadi kalau misalnya dari teman-teman KPR tanpa menunggu completion, duitnya bisa langsung dikasih ke developer yang menggunakan pinjaman dari bank. Sebenarnya ini cukup positif ya, karena kalau kita tahu semua developer di Indonesia kebanyakan memiliki debt to equity ratio yang antara rentan 0,2 sampai 0,4. Jadi selalu pakai utang bank. Jadi ini bagus gitu, karena basically dia bisa dari minjem langsung bisa dikasih. Jadi sebenarnya itu. Kemudian ekspektasi perbaikan ekonomi di tahun 2021 ini bisa meningkatkan penjualan properti. Kita tahu di tahun 2020, mungkin teman-teman nggak tahu ya, teman-teman di 2020 itu ternyata penjualan properti nggak jelek-jelek banget loh. Jadi selama WFH itu ternyata properti seperti BSDE, kemudian Summarecon Agung ini mencatatkan kinerja yang cukup baik ya untuk marketing salesnya. Jadi ekspektasi di tahun 2021 ini sebenarnya saya sih ada ekspektasi peningkatan dari marketing sales gitu, karena kenapa saya suka BSDE Summarecon Agung, karena satu, lokasi propertinya cukup bagus di Serpong, harganya masih terjangkau, kemudian juga memiliki reputasi yang baik untuk deliver produk. Untuk secara valuasi untuk properti memang masih cukup murah ya. Valuasi masih rata-rata di bawah 10 tahun rata-rata. Jadi dan kalau teman-teman percaya bahwa di tahun ini ada perbaikan ekonomi, biasanya properti juga akan ikut. Jadi lebih ke arah sana sih. Mungkin kalau teknikalnya mungkin dari Alan yang lebih tahu untuk saham-saham properti. Tapi saya sih suka BSDE, Summarecon, dan Pakuwon. Iya, BSDE aku juga suka banget ya. Sama kita seleranya nomor 1 BSDE, nomor 2 SMRA gitu. Kemudian ada Pakuan dan CTRA. Nah, kalau BSDE sekarang lagi masih sideways, nungguin breakout dari 1360. Perkiraan aku Maret nanti bakalan breakout sih. Ini bakalan lanjut naik gitu. Terus kemudian ada SMRA ini lagi turun kemarin karena berita right issue gitu. Ya, betul. Dia sempat kena di 810 dan menurut aku malah ini level bagus untuk teman-teman masuk buat investasi sampai pada hari ini juga gitu. Anyway, teman-teman, sebelum saya lanjut tanyain Andre, teman-teman, aku mau cerita dulu tentang prinsip analisis ya. Jadi prinsip analisis itu bisa berubah.
dalam menganalisis, analisis teknikal ataupun fundamental, kita menggunakan prinsip if. Nah, dulu saya kuliahnya computer science gitu, jadi IT yang nyasar ke finance gitu. Makanya sekarang kita pengen benerin IM Trade ini menjadi satu platform robo advisory secara digitalized yang lebih bagus gitu ya. Kembali lagi ya, kita pakai prinsip if. If A, dan apa? If B, dan apa? Jadi ketika harga saham mencapai satu titik resisten atau mencapai satu titik support, itu sebenarnya seperti kalau kita naik mobil lagi berada di persimpangan jalan. Itu mau kemana? Jadi kalau tadi ada yang bilang analisis di Agustus BRIS dulu nggak direkomendasi, sekarang jadi direkomendasi, kemudian dulu saham ini nggak direkomend, sekarang direkomend, atau sebaliknya, dulu direkomend, sekarang enggak. It's all about timing gitu, it's all about timing. Jadi analisis bisa berubah, baik secara teknikal maupun secara fundamental. Maka dari itu kita ada kasih rentang waktu juga. Bahkan analisis dari sekuritas pun kadang bisa direvisi ya, dari targetnya tinggi misalkan bisa reduce atau ditambah gitu. Oke, aku mau lanjutin nanya nih buat Andre. Untuk Summarecon Agung sendiri, ini kalau nanti right issue itu gimana sih? Kan biasanya kalau right issue itu seperti sebuah sentimen negatif di mana perusahaan butuh duit lagi kayak gitu. Kalau Andri ngelihat sentimen right issue-nya si SMRA ini gimana? Sebenarnya sih right issue ya memang negatif ya, karena otomatis ke diluted kalau misalnya kita nggak ikut berpartisipasi di right issue tersebut. Ya of course yang kita mungkin kemarin punya 1% bisa berkurang berapa 0, berapa persen kan. Jadi sebenarnya mengulangi value investasi kita, walaupun secara amount sih enggak ya, tapi kan kepemilikannya berkurang. Nah untuk Summarecon Agung sendiri sih saya niatnya sebenarnya untuk right issue ya wajar-wajar aja, karena yang seperti kita tahu tahun 2020 bisa dibilang is a hard time lah for a property company. Kita tahu di tahun 2020 itu mall PSBB lah, kemudian juga pembangunan tertunda karena banyak lockdown. Jadi mestinya banyak project-project yang di-deliver di tahun 2020 ini ke-delay gitu, which is sebenarnya kalau bagi property company, kalau misalnya dia nge-delay project, berarti kan cash yang didapat sebenarnya berkurang ya. Jadi sedangkan pipeline dia untuk kedepannya ini atau backlognya dia untuk bangun kan cukup banyak, karena kita tahu kayak Summarecon itu penjualan tiap tahun berapa besar kan, berapa triliun gitu. Nah jadi right issue ini kalau saya baca prospektusnya memang untuk memperkuat struktur modal. Struktur modal ini digunakan untuk apa ya? Untuk membangun rumah. Kemudian biasanya sih kalau lagi masa susah ini company akan menunda untuk pembelian capex ya. Jadi pembelian tanah biasanya ditunda untuk, dan lebih priority untuk menyelesaikan proyek-proyeknya. Which is kalau kita tahu di tahun 2020 proyek Summarecon Agung yang paling bagus adalah Summarecon Bogor. Kita tahu proyeknya sold out dalam waktu 1 hari. Benar. Jadi ekspektasinya di tahun 2021 ini justru kita nunggu-nunggu nih kapan di launching Summarecon selanjutnya gitu. Kita tahu katalisnya Summarecon Agung ya dari Summarecon Bogor gitu. Jadi ya wajar sih right issue, karena kita tahu kalau misalnya Summarecon Bogor ini bisa menjadi the next growth katalis ke depannya, ya kenapa enggak gitu. Ya kita ke diluted tapi ternyata growth-nya kan bagus ya. Mungkin kalau untuk property company kita nggak bisa invest di company itu karena ROI-nya cukup rendah ya, karena kan modalnya cukup besar, nggak bisa invest di dividend juga. Jadi sebenarnya lebih ke ekspektasi. Saya juga dulu mungkin cerita ya, jadi tahun 2020 itu saya pernah bilang gitu, dibandingin beli tanah mendingan beli saham-saham properti gitu. Kayak Summarecon Agung sempat nyentuh 300, ya sekarang udah balik ke 800, ya everyone happy lah, BSD juga gitu. Jadi sebenarnya saya ngeliat sih sebenarnya prospek dari marketing sales ini akan cukup baik ya, apalagi kita tahu tahun ini adalah tahun komoditas, which is harga coal, CPO, nikel semua naik. Nah ini akan balik mengalir ke ekonomi lagi, dan biasanya kalau orang punya uang ya akan membeli properti, which is itu kenapa sebenarnya habis the commodity cycle selesai biasanya is a property boom itu, dan itu seperti cycle 10 tahun. Jadi kenapa saya suka saham properti mungkin untuk medium to long term ya, karena ekspektasi marketing sales ini cukup tinggi, apalagi ditambah sikap dovish dari the Fed atau dari pemerintah Indonesia sendiri bahwa akan terus menggunakan open monetary policy, yaitu bunga rendah. Jadi harapannya nanti ketika ekonomi sudah balik, kita udah divaksin semua nih, udah jalan semua,
penjualan properti meningkat, ya yang dapat value dari kenaikan penjualan properti adalah saham-saham developer, terutama yang landed. Oh ya, tambahan mungkin apalagi sekarang WFA udah banyak ya. Jadi ada studi yang bilang bahwa sejak WFA banyak orang yang ingin tinggal di suburb gitu. Jadi ya otomatis Summarecon di suburb, BSD di suburb. Jadi ya itu bisa menjadi katalis ke depannya untuk penjualan properti di luar Jakarta. Menarik banget, sangat-sangat menarik banget, analisnya bagus banget ya. Oke, sekarang kita move ke CTRA dan Pewon yuk. Sebelum ke CTRA, kita Pewon dulu deh. Pewon kemarin di 2020 sempat ada akuisisi beberapa mall dan juga hotel di Jawa Tengah. Tapi saya sendiri melihat kalau Pewon ini masih terdampak oleh PSBB atau PPKM ini nggak sih gitu. Jadi apakah dia akan recover secepat saham properti yang lainnya kayak SMRA, BSDE untuk kinerjanya ke depan? Oke, mungkin untuk Pewon sih sebenarnya saya lebih suka ini story-nya ke reopening of the economy ya. Jadi ini karena Pewon itu kalau kita lihat komposisi antara recurring dan non-recurringnya itu, Pewon itu recurring revenue itu 60%, which is dapatnya dari rental income. Kita tahu di tahun 2020 itu rental income drop mungkin hampir 50% karena banyak dari tenant-tenant yang mengajukan biaya keringanan. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin reopening of the economy, ya Pewon sama retailer stock gitu yang cukup sebenarnya bisa rally. Jadi mungkin kalau teman-teman ini dibandingin sama di Amerika, reopening of the economy-nya itu di Amerika itu adalah saham-saham yang berhubungan dengan travel, airliner, kemudian juga dari recreational. Jadi ini sih saya ngeliatnya mungkin bisa ada similar trend ya. Nanti kalau misalnya vaksin rollout kita udah lebih tinggi, kelihatannya Pewon ini bisa akan balik ya, karena ya saya ground check juga gitu. Saya barusan ke mall, ya mallnya ternyata udah rame juga gitu. Dan saya cukup yakin Pak Kwon pasti akan mulai mengkolek rentalnya mulai full di tahun 2021. Nah, untuk bisnis hotel sendiri pun tahun 2021 saya rasa akan mulai sedikit bangkit ya. Apalagi Pewon ini mainnya sebenarnya untuk di bisnis hotel lebih ke MICE atau bisa dibilang convention atau buat kawinan lah. Kita tahu di tahun 2020 kawinan itu banyak yang ditunda ya gara-gara PSBB. Nah, dengan ekspektasi 2021 orang udah divaksin, kan katanya banyak orang yang udah ngebet pengen nikah nih. Jadi saya rasa itu demand untuk hotel sendiri ya otomatis ya pasti nanti akan balik lah. Jadi saya sih cukup suka dengan Pewon Story ya untuk reopening of the economy. Memang secara valuasi otomatis Pewon biasanya selalu lebih mahal dibandingin dengan Summarecon, BSDE, dan kawan-kawan karena properti dia kan recurring ya, investment property ya. Jadi ya udah otomatis lebih mahal karena asetnya dia jauh lebih mahal gitu. Jadi untuk momentum mungkin reopening of economy bisa menjadi key catalyst untuk saham Pakpon. Oke, interesting banget. Kalau CTRA gimana nih? Secara teknikal CTRA ini udah yang paling tinggi gitu. Dia udah breakout duluan. Ya, jadi udah yang paling tinggi. Sedangkan kalau yang masih di area support itu SMRA dikasih kesempatan karena kemarin ada sentiment right issue itu. Kalau CTRA fundamentalnya gimana? Sebenarnya fundamental CTRA mirip-mirip ya, tapi sebenarnya kalau CTRA itu play-nya agak sedikit beda karena proyek-proyek mereka itu lebih scattered ya dibandingin dengan kayak BSDE, Summarecon. Jadi dan targetnya dari CTRA ini sebenarnya kalau kita ngomong lebih ke middle low gitu dibandingin ke middle up ya untuk kategori pembeli rumahnya. Jadi sebenarnya saya sih marketing sales di 2020 sebenarnya not bad ya untuk CTRA, dan 2021 ekspektasi juga bagus gitu. Cuman kalau saya dari segi ekonomi sih sebenarnya saya mungkin least preferred ya untuk CTRA karena kan middle low lebih terdampak dibandingin dengan middle up ya selama COVID pandemi ini. Jadi saya nggak tahu reboundnya seberapa cepat karena penjualan mereka kan banyak yang di lower end di bawah 1 bio ya. Jadi daya beli saya rasa untuk orang yang bisa dibilang middle low kayaknya lebih lemah dibandingin dengan middle up. Jadi mungkin marketing salesnya bisa bagus, cuman secara produk saya tetap lebih suka Summarecon dan BSDE karena mungkin agak sedikit bias ya, cuman tapi ini ya. cocok sih. Aku juga seneng. Aku juga seneng. Aku impress banget sama kalau BSDE itu aku impressnya dia nggak turunin target sama sekali. Dan kemarin laporan keuangan kuartal 4 belum keluar ya untuk BSDE. Belum sih, belum keluar. Kayaknya Baru kemarin. Ya,
correct me if I wrong ya, kuartal 3 tuh kayaknya dia udah capai 90% target gitu. Oh, kalau marketing sales sih mereka exceed expectation sih untuk 2020 Nah, ya. bener kan? Exit Jadi expectation. betul. Jadi amazingly untuk BSDE banyak produk-produk yang kita pikir nggak bisa jualan. Mungkin kalau teman-teman tahu Project Linden yang harganya 14 miliar itu laku kejual. Rumah yang di atas 2 bio itu kayak kacang goreng. Rumah yang 1,5 bio apalagi. Jadi ya saya suka produknya gitu. Jadi kenapa saya prefer BSD sih ya, lebih ke arah sana sih dibandingin mungkin CTRA ya. Untuk Sumarekon mungkin key catalyst yang tadi saya udah bilang Sumarekon Bogor. Kemudian ya reopening of the economy, kita tahu Sumarekon punya mall itu kan banyak. Sumarekon Kelapa Gading, Sumarekon Serpong, Sumarekon Bekasi gitu. Once the economy is reopening, saya rasa all the rental income, all the service charge mereka bisa ambil dari tenan yang udah ada sih. Menarik banget ya. Jadi itu tadi BSDE dia nggak turunin target untuk salesnya, pre-salesnya, tapi malah exceeding the target. Aku bilang dia punya marketing sangat hebat, jago banget juga. Kemudian untuk SMRA itu yang menarik banget. Aku masih ingat banget tuh 17 Oktober dia jualan Sumarekon Bogor, kalau nggak salah 1 triliun lebih ya itu. Betul. Betul, Nah, dalam satu hari ya. satu hari itu benar-benar sangat luar biasa. Jadi really impressed banget. Terus ketiga P1 buat saya. Terus kemudian CTRA. Mungkin waktu kita juga udah hampir habis. Ini sedikit komen untuk ASRI, APLN, LPKR. Mungkin untuk ASRI sih sebenarnya ini kalau bisa dibilang sebenarnya ini juga kayak short squeeze ya. Jadi basically ASRI itu sebenarnya kalau kita ngomongin fundamental dalam 3-4 tahun terakhir sebenarnya itu yang paling buruk ya. Karena kalau kita tahu lahan mereka itu paling kecil dibandingin dengan BSDE dan Sumarekon Agung. Kemudian juga dia terdampak dengan bunga interest expense yang cukup tinggi. Namun di tahun ini kelihatannya sebenarnya dia ada momentum gitu. Karena ketika saya ground check ke Alam Sutta ternyata mereka udah mulai jualan produk lagi, which is cukup bagus. Malah mereka waktu itu, saya pernah ngobrol sama company-nya sih, jujur. Mereka bilang, wah kita udah nggak mungkin jualan landed lagi gitu. Ternyata mereka paksa-paksain, ternyata masih bisa jualan landed, which is kayaknya orang tertarik juga ya, karena posisi Alam Sutra sebenarnya bisa dibilang paling dekat gitu dengan Jakarta. Kemudian juga kalau kita ngomongin marketing sales, sebenarnya dia paling jelek gitu. Cuman balik lagi, saya suka dengan konsep namanya mean reversion ya. Jadi apabila sesuatu yang udah jatuh, the only way is go up gitu. Jadi ya kalau kemarin saham ASRI naik karena udah jelek banget, ya wajar sih itu naik karena ekspektasi pasti udah jelek banget ya pasti naik gitu. Jadi untuk ASRI sih saya sebenarnya suka karena dia kemarin laggard dan dia ada potensi melakukan penjualan yang cukup baik. Sebenarnya key catalystnya dia sih mungkin masih ada ya. Cuman unfortunately belum bisa dikeluarin karena mungkin lahan yang di seberang Alam Sutra yang sekarang ini belum dibuka gitu. Cuman saya suka dari mereka yang udah jelek banget marketing salesnya ternyata bisa bangkit, sama mereka beneficial dari pengurangan interest expense gitu. Kalau untuk LPKR sebenarnya kalau LPKR sebenarnya saya jarang ngikutin karena kan LPKR ini bisa dibilang proyek-proyeknya banyak yang terlambat lah dibandingin dengan BSDE, Sumarekon. Jadi fokusnya dari LPKR sendiri, kalau saya ikutin company-nya memang adalah untuk menyelesaikan project-project yang sudah ada gitu. Dan mereka nggak ada ekspansi untuk pembelian lahan baru atau project baru. Jadi sebenarnya growth story-nya itu lebih dari manajemen turnaround. Mungkin dari LPKR yang bisa dilihat mungkin value-nya ya adalah dari Siloam ya. Karena kalau kita tahu Siloam juga kontribusi cukup besar ke LPKR. Cuman saya sih mungkin paling least preferred untuk Lippo Karawaci karena produknya nggak terlalu banyak dan dia termasuk leverage-nya cukup tinggi dibandingin dengan yang lain. Untuk APLN penjualan apartemen unfortunately pasti stagnan di tahun ini karena yang tadi saya bilang fenomena WFA jadi bikin orang pengen tinggal di luar kota suburb karena bisa pakai internet dan kita tahu penjualan apartemen has been stagnant in the past 5 years karena basically orang lebih prefer landed gitu. Jadi mungkin kalau untuk APLN mungkin untuk trading aja ya, mungkin untuk fundamental kelihatannya NAV-nya dia juga nggak terlalu besar dibandingin dengan yang lain. Mungkin kalau dari trading mungkin Alan lebih tahu lah untuk kayak APLN atau LPKN.